Guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan, dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa ya, mudah-mudahan seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah mantap. Dalam waktu dekat ada yang bersaing demi mendapatkan hati kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan baca ya. Dalam waktu dekat ada seseorang yang bersaing demi mendapatkan hati kamu. Nah ya, jadi kita akan lihat tuh ya secara detail. Oke, perlu diingat ya, karena yang kita lakukan sekarang sifatnya energi general, jadi teman-teman semuanya bijak-bijak dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya, lebih ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan join ya. Caranya klik saja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan afirmasi yang positif agar teman-teman juga bisa merasakan ya energi positif yang Clarissa tebarkan malam ini. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya, kita tarik energinya. Di sini Clarissa akan tebarkan ya 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang malam ini menyimak readingan Clarissa malam ini ya. Kita tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang malam ini menyimak ya readingan Clarissa. Oke. Jadi di sini kita mulai dari urutan kartu yang pertama, kartu yang kedua, ada kartu yang ketiga, ada kartu yang keempat, ada kartu yang kelima, ada kartu yang keenam, ada kartu yang ketujuh. Wow. Kita lanjut lagi ya. Ada kartu yang kedelapan, ada kartu yang kesembilan, dan yang paling terakhir spesial buat teman-teman semuanya, kartu ke-10. Oke, jadi seperti biasanya langsung saja kita mulai ya. Kita akan cari signifikatornya terlebih dahulu. Oke, Clarissa akan lihat siapakah dia seseorang yang akan bersaing demi mendapatkan hati kamu. Jadi di sini Clarissa akan ambil satu kartu dulu. Kartu yang pertama ya. Kita lihat, wow, menarik ya. Saya merasa bahwa saat ini beberapa di antara kamu tuh sepertinya sedang dilema ya, karena kamu merasa bingung dihadapkan sama beberapa pilihan gitu ya. Dan saya merasa bahwa memang saat ini ya, kamu tuh lagi deket sama beberapa orang. Artinya nggak cuma deket sama satu orang aja, tapi kamu punya opsi pilihan lain ya, deket sama beberapa orang ya. Sedangkan kamu tuh saat ini masih menilai, masih merasa ragu untuk menentukan ya hati kamu ini kamu berikan kepada seseorang siapa. Karena di sini yang saya lihat ya, kamu tuh sepertinya sudah capek main-main dalam kehidupan cinta ya. Di pertambahan usia kamu sekarang ya, selain kamu fokus berkarir ya, kamu tuh saat ini fokus mencari satu orang aja yang benar-benar bisa berkomitmen dengan kamu gitu ya. Cuman saat ini kamu nggak mau buru-buru ya, adalah gitu ya, beberapa di antara kamu tuh emang lagi deket gitu ya sama beberapa orang gitu ya. Dan di sini ya, saya melihat sebenarnya kamu tuh ada yang serekam dia ya, cuman kamu butuh waktu untuk melihat seserius apa sih orang ini kepada kamu. Terlebih ya, kamu sama dia kenalnya juga nggak disengaja, mungkin ada yang kenal di sosmed ya, mungkin ada yang kenal di jalan, mungkin ada juga yang kayak apa ya, perkenalan tidak disengaja, tiba-tiba dia
minta nomor WA kamu ya. Dan itu butuh waktu bagi kamu untuk bisa menilai apakah orang ini tuh bener-bener yang terbaik buat kamu gitu ya. Atau mungkin bisa juga ya, saya melihat adanya energi lain di sini. Beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang dikejar-kejar sama beberapa orang yang terobsesi ingin memiliki kamu ya. Tapi kamu bingung karena kamu nggak bisa paksakan diri menjalin hubungan ke semua-muanya. Terlebih kamu tuh satu orang, jadi nggak bisa gitu ya, hati kamu tuh harus dibagi dengan si A, harus dibagi dengan si B gitu ya. Kamu sendiri yang akhirnya tuh merasa tertekan gitu ya. Sedangkan ya, beberapa orang yang mendekati kamu saat ini ya, dia terobsesi, pengennya nempel terus gitu ya. Ketika satu nggak diladeni, satunya ngambek. Gitu ya, ketika yang satu diladeni, satunya cemburu. Nah ya, kamu saat ini bingung gitu ya, kamu nggak tahu gitu ya gimana cara untuk bisa menentukan ya satu hati pilihan kamu, karena semuanya kayaknya nggak bisa kamu lepaskan. Jadi saran dari aku tuh ya nggak apa-apa gitu ya, kita jalani aja sementara dulu sembari kita bisa menilai orang mana yang nantinya akan kamu putuskan menjadi pasangan kamu. Karena ingat ya, ini menyangkut masa depan yang akan kamu jalani satu kali seumur hidup. Jadi kamu nggak boleh tergesa-gesa. Kamu jangan hanya melihat dari fisiknya saja tanpa melihat isi hati dan kekurangannya. Karena yang lebih penting ya, kamu harus tahu kekurangannya dulu. Karena jika kamu mencintai dia dari kekurangannya, maka suatu saat ya, kamu akan terkagum-kagum ketika melihat kelebihannya. Begitu pula juga sebaliknya ya, ketika kamu terlalu mencintai seseorang berdasarkan sisi baiknya saja, maka suatu saat kamu akan kecewa apabila kamu tahu sisi kekurangannya. Gitu ya. Dan di sini juga menggambarkan tentang ya, beberapa di antara kamu saat ini sedang terjebak dalam kondisi yang sangat rumit gitu ya, dimana kamu tuh memang saat ini sedang diperebutkan sama beberapa orang yang pengen memiliki kamu seutuhnya. Sedangkan kamu sudah terlanjur nyaman hanya dengan satu orang. Ingin menolak dia tapi nggak enak, ingin memutuskan dia tapi dia susah untuk dilepaskan. Nah ada juga ya yang energinya seperti itu. Tapi di sini yang saya lihat ya, kamu tuh nantinya akan mencapai puncaknya dan dipertemukan dengan seseorang yang sefrekuensi dengan kamu, gitu ya. Jadi tenang aja, kamu nggak perlu bingung gitu ya, karena akan ada masanya dimana kamu tuh akan mencapai puncak kejayaan cinta berdiling dengan seseorang yang sefrekuensi dengan keinginan kamu gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya, kita lihat energi apa yang sejatinya saat ini sedang terjadi. Nah ya, dari beberapa orang saya merasa bahwa akhir-akhir ini kamu tuh condong fokus ke satu orang yang emang akhir-akhir ini sering berkomunikasi dengan kamu. Nah ya, kamu sepertinya mulai nyaman. Kamu sama dia sepertinya sudah mulai terbentuk bonding atau ikatan batin gitu ya. Cuman kamu memang butuh waktu untuk bisa menentukan apakah orang ini pilihan yang tepat atau tidak, karena kamu sadar ya, kamu sama dia memiliki beberapa perbedaan. Nah gitu ya, jadi kayak di saat kamu mulai nyaman, ternyata kamu sadar antara aku dan kamu ternyata berbeda. Mungkin beda keyakinan, mungkin beda usia, mungkin beda status ya, ataupun mungkin ya berbeda cara berpikirnya gitu ya. Dan kamu nggak bisa gerusa-gerusu memutuskan ya hati kamu kepada dia kalau kamu tuh belum ya benar-benar berusaha mengimbangi dia gitu ya. Karena di sini kelihatan banget gitu ya, kamu tuh kayaknya udah mulai merasa nyaman sama dia gitu ya, sudah mulai merasa terbentuknya sebuah bonding gitu ya, atau ikatan batin. Tapi kamu merasa ragu karena aku dan kamu tuh banyak perbedaan gitu ya.
Jadi kayak nanti aku takut gitu ya, di saat aku udah memberikan semua hati dan perasaanku kepada kamu, nanti ujung-ujungnya mengecewakan. Karena aku udah terlalu sering ya di masa lalu tuh dikecewakan. Nah, makanya saat ini aku jadi lebih hati-hati. Aku udah mulai nyaman sama kamu, tapi aku nggak mau terlalu terburu-buru memberikan semua hati dan perasaanku buat kamu. Gitu ya. Nah, makanya kenapa mungkin ada di antara dia ini yang kayaknya agak jutek, agak ngambek gitu ya. Karena dia kesel gitu. Padahal dia sepenuh hati mencintaimu gitu ya. Tapi kamu tuh merasa yakin, merasa nggak yakin ya, atau merasa ragu karena dibayangi oleh ketakutan, oleh hubungan kamu di masa lalu. Seperti itu. Dan aku tuh ngerasa ya, semenjak orang ini hadir dalam kehidupan kamu, ya hidup kamu tuh jadi merasa ada yang melindungi. Karena selama ini ya mungkin tuh nggak ada orang yang mau peduli terhadap kamu. Tapi setelah orang ini hadir dalam kehidupan kamu, ya kamu tuh jadi ngerasa kayak nggak sendiri. Ketika kamu sedih, cerita ke dia. Ketika kamu sedang di situasi yang sulit, dia berusaha ngebantu kamu gitu ya. Intinya hidup kamu tuh jauh tidak kesepian ya semenjak orang ini hadir dalam kehidupan kamu. Dan di sini saya melihat adanya energi lain ya. Di sini ada seseorang yang merasa kau gantungkan hati perasaannya. Makanya dia saat ini sedang membatasi diri gitu ya. Padahal kamu tuh sebenarnya nggak ada maksud ya untuk menjaga jarak dengan dia. Tapi keadaanlah yang memaksakan kamu ya untuk menjaga jarak dengan dia atau menggantungkan gitu ya perasaannya. Karena di sini yang saya rasakan tuh kayaknya ada salah paham. Karena kayak kamu tuh nggak ada niat untuk PHP-in dia. Sedangkan orang ini tuh nggak sabaran ya. Dia terlalu berpikir yang aneh-aneh tentang dirimu. Nah makanya di sini kelihatan banget gitu ya. Kalau misalkan kamu sama dia tuh ada batasan. Dia yang kayak ngejauhin kamu. Dia yang menjaga jarak dengan kamu ya. Dia yang bersikap cuek dan jutek kepada kamu gitu ya. Padahal di sini yang saya rasakan gitu ya. Kamu sama sekali tidak ada niat untuk mempermainkan perasaannya. Dan di sini juga, wow ya, saya merasakan adanya energi lain ya. Beberapa dari dia yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia merasa takut kehilangan kamu, padahal kamu tuh masih belum sepenuhnya mencintai dia. Gitu ya. Jadi ada nih gitu ya, seseorang tuh yang mungkin dia karena sayangnya sama kamu gitu ya. Sampai-sampai meskipun kamu belum sepenuhnya yakin sama dia, tapi dia takut kehilangan kamu. Ya mungkin dia panggil beb-beb gitu ya, panggil yang padahal kamu dan dia ini masih belum ada ikatan apapun gitu ya. Kita cek lagi ya, apa penghalang yang terjadi dalam hubungan ini. Nah ya, meskipun ada beberapa orang yang saat ini sedang kejar kamu ya, tapi kamu tuh saat ini masih belum bisa memutuskan memberikan semua hati perasaan kamu kepada pilihan kamu. Kenapa? Karena setelah kamu timbang-timbang gitu ya, beberapa dari dia ini kayak memperlihatkan ketidakseriusannya gitu ya. Kayak apa sih gitu ya, kadang dia ngabarin, kadang enggak. Kadang dia muncul, kadang-kadang dia pergi gitu ya. Sedangkan kamu tuh sudah terlanjur jatuh hati kepada dia. Tapi setelah diniatin gitu ya, ternyata kayak energi main-main orang ini tuh masih cukup besar gitu ya. Nah makanya kenapa saat ini tuh kamu belum bisa memutuskan ya, hati kamu tuh jatuh ke tangan siapa gitu ya. Awalnya tuh ya dia meyakinkan. Tapi makin kesini ternyata dia main-main gitu ya. Dia kayak nggak serius. Kadang-kadang ngubungin, kadang-kadang kagak gitu ya. Kadang-kadang dia sok bucin ke kamu. Tapi terkadang ketika kumatnya kambuh, ya udah dia sok cuek ke kamu gitu ya. Dan di sini, aduh bentar ini. Dan di sini, wow, menarik ya. Saya cek lagi ya. Dan di sini ya, saya merasa ada juga beberapa ya
energi lain yang muncul. Ini tuh juga bisa menggambarkan tentang seseorang ya yang sepertinya pernah terikat ya hubungan dengan kamu, tapi dia masih belum ikhlas melepaskan kamu. Nah makanya kenapa di saat kamu tuh saat ini dekat dengan yang baru, orang ini hadir lagi dalam kehidupan kamu. Gitu ya, karena dia merasa nggak bisa move on dari kamu. Gitu ya, merasa ingin juga gitu ya. Dalam artian tuh bersaing untuk mendapatkan hati kamu kembali. Gitu ya. Terus, nah ya, ini juga saya melihat ada energi baru ya. Beberapa dari dia orangnya nggak sabaran, gitu ya. Makanya kamu nggak yakin sama dia. Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan ini tuh butuh namanya proses, gitu ya. Aku kenal kamu tuh juga proses loh, gitu ya. Dan segala sesuatu yang kita jalani itu juga butuh namanya proses untuk meyakinkan hati. Sedangkan ini kayaknya orangnya tuh nggak sabaran gitu ya. Sedangkan kamu tuh butuh waktu untuk berpikir ya. Untuk bisa menselaraskan antara hati dan pikiran kamu. Tapi karena dia nggak sabaran, nah makanya dia ngambek dulu. Gitu ya, dia ngambek dulu. Padahal kamu tuh kayak nggak mau gitu ya. Gerusa-gerusu ujung-ujungnya kecewa. Tapi karena ketidaksabaran dia ke kamu, ya udah akhirnya tuh kayak apa ya? Dia yang menjaga jarak sendiri, dia yang ngejauhin kamu sendiri, ya. Dia yang marah-marah nggak jelas kayak gitu. Ya, disangkanya kamu tuh mempermainkan perasaannya, padahal nggak. Ini masalah butuh waktu, gitu. Kita lihat ya. Kita lihat apa harapan dia mereka yang saat ini berdealing dengan kamu ya. Apa sih harapan dia? Wow. Kalau dilihat beberapa dari dia ya, sebenarnya tuh pengen kamu tuh mempertimbangkan dia untuk menjadi pilihan hidupmu. Karena yang saya rasakan ya, beberapa dari dia ini sudah berusaha memberikan versi terbaiknya buat kamu. Jadi kayak mungkin dia rela berkorban, dia rela berubah, dia rela meninggalkan ya hal yang paling berharga ya demi kamu gitu ya. Makanya dia berharap gitu kamu tuh bisa menerima perasaannya. Karena pengorbanan dia nggak setengah-setengah, dia udah terlanjur jatuh hati kepada kamu. Atau ya ini juga bisa menggambarkan tentang seseorang ya yang sepertinya pengen memohon kepada kamu ya agar kamu tuh bisa diterima menjadi bagian hidupmu. Jadi ada juga gitu ya seseorang tuh yang berharap gitu ya memohon kamu tuh menerima cintanya dia. Gitu ya. Karena ya ketika orang udah terlanjur nyaman, ketika orang udah terlanjur sayang, ya udah. Dia dibutakan oleh cinta, dia nggak tahu gitu ya. Sesulit apa cara dia mendapatkan kamu, yang terpenting kamu tuh bisa takluk sama dia gitu ya. Atau ini saya juga bisa merasakan gitu ya, ada beberapa dari dia, ini energi baru ya, beberapa dari dia yang sepertinya ingin memfokuskan ya masa depan kehidupan cintanya dia kepada kamu. Artinya apa? Dia sepenuhnya sudah yakin terhadap kamu. Nah makanya dia pengen ya yang menjadi fokus utama masa depan hidupnya dia adalah kamu gitu ya. Dia pengen fokus ke kamu, fokus menjalani kehidupan ini ya, menjalin hubungan ya dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka gitu ya. Dan ini juga bisa menggambarkan tentang energi seseorang yang sepertinya sudah siap gitu ya, siap lahir batin, cuman kamu yang nggak siap gitu, karena nggak tahu ya apakah kamu mungkin pengen mewujudkan cita-cita kamu, pengen nyenengin ortu kamu dulu ya, pengen fokus kerja gitu ya, pengen fokus ngumpulin tabungan dan lain sebagainya, sedangkan dia udah kayak ya udah gitu ya, aku pengen memiliki kamu kayak gitu, memiliki kamu seutuhnya gitu ya. Aku mau jadi tulang punggungmu kalau dia cowok, kalau dia cewek ya berarti kayak ya aku mau menjadi pembantu
Kok pembantu bukan ya, kayak jadi support system kamu gitu ya, yang kayak ya mungkin tuh namanya rezeki dalam hubungan, ya udah kita cari bareng-bareng, kita berjuang sama-sama. Kalau kita sukses berhasil kita rasain bareng-bareng. Nah kayak gitu ya. Kita lihat apa yang dialami saat ini ya. Oke. Jadi beberapa dari dia itu saat ini cemburu ya. Dia cemburu dan mencemaskan kamu. Ya. Jadi ini ada pihak-pihak lain yang merasa kamu abaikan, dia mencemaskan kamu, mengkhawatirkan kamu, dia cemburu gitu. Karena saat ini ya mungkin beberapa di antara kamu tuh hanya fokus ke satu orang. Sedangkan ya orang-orang yang lain yang dekat dengan kamu, mereka juga menuntut keadilan gitu ya. Dia juga pengen diperhatiin, dia pengen juga disayang. Karena kan mereka nggak tahu gitu ya, taunya ya mereka hanya apa ya, dalam artian tuh mereka nggak tahu gitu. Taunya ya kamu tuh hanya menjalin hubungan dengan dia. Padahal di belakang dia kamu tuh lagi deket sama beberapa orang. Nah makanya di sini kayak ya dia punya firasat yang nggak enak gitu ya, punya firasat yang buruk gitu ya, takut diselingkuhi olehmu, takut ditinggalkan kamu gitu ya, takut kalau kamu tuh terbuai kenyamanan dengan yang lain gitu ya. Atau mungkin ini juga bisa menggambarkan tentang kamu yang saat ini tuh merasa cemburu sama dia, terutama bagi kamu yang saat ini berdealing sama seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Ya emang dia udah gak bahagia sih sama pasangannya gitu. Tapi kamu suka berpikir yang aneh-aneh. Ya suka cemburu juga sih gitu ya. Meskipun mungkin kamu tuh di pihak yang salah. Atau mungkin bisa juga gitu ya, dia udah gak bahagia dengan pasangannya. Dia udah bisa ranjang, bisa rumah. Tapi terkadang kayak ya ada aja energi cemburu gitu ya. Dan atau di sini saya juga bisa merasakan gitu ya, kamu tuh saat ini lagi dicuekin sama orang yang sedang cemburu sama kamu gitu ya. Dia kayak dendam gitu karena awalnya kamu tuh yang menjaga jarak dengan dia, tapi saat ini dia pengen gitu ya, kayak kamu tuh juga merasakan apa yang aku rasakan. Nah makanya saat aku cemburu, aku jutek ke kamu, aku cuek ke kamu, menjaga jarak dengan kamu. Padahal sebenarnya hati dia berharap banget ya, berharap banget bisa berdealing dengan kamu. Gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Wow. Oke. Kalau dilihat ya, dari energi kartu ini, pada saat flashback ke belakang, saya merasa kayak diri kamu tuh, ini nggak tahu ya apakah energi kamu atau energi dia, atau jangan-jangan kalian punya satu energi yang sama. Yang jelas tuh dari energinya mengatakan ya, kamu tuh kayaknya punya trauma berat sama kehidupan cinta. Trauma berat apa? Ini lebih ke arah kamu mempertahankan sebuah hubungan yang gak pasti, tapi endingnya tuh membawa duka yang cukup dalam. Gitu ya, artinya tuh kamu pernah berjuang, kamu pernah setia, kamu pernah mencintai, tapi ujung-ujungnya dia bersama yang lain. Nah ini gak tahu ya apakah ini energi kamu atau energi dia, karena dari energi dia pun beberapa juga ada yang kayak gitu. Dia pernah apa ya, dia punya trauma yang cukup berat gitu ya, dimana dia pernah berjuang, pernah setia, pernah mengorbankan hidup dia untuk masa lalunya, tapi ujung-ujungnya apa? Ya, justru malah masa lalunya tuh nikah sama orang lain. Nah makanya tuh takut banget dia ya, dia takut kamu tuh kayak mereka ya, kayak mereka-mereka yang menyakiti dia gitu ya. Atau di sini juga menggambarkan tentang ada seseorang yang merasa bahwa energi dia tuh terbuang sia-sia gitu loh, karena
dia sudah berusaha memprioritaskan kamu ya, tapi kamu tuh kayak punya prioritas lain. Nah, jadi ada yang ngerasa kayak, aku tuh udah berusaha ngimbangin egomu, aku sudah berusaha berubah, aku sudah berusaha menjadi apa yang kamu mau. Tapi aku ngerasa diriku nggak kamu prioritaskan. Jadi aku tuh kayak ngerasa bahwa usaha yang aku lakukan selama ini buat kamu tuh kayak sia-sia, kayak nggak ada harganya. Nah, ya. Atau beberapa ya, ada yang sampai meneteskan air mata. Gitu ya. Karena merasa digantung olehmu, ya. Merasa kamu berubah sikap, merasa kayak ya dia ini bukan prioritas utama kamu. Nah, makanya di sini ada yang kayak sampai nangis sesenggukan gitu ya, meneteskan air mata. Ingat ya, ini nggak berlaku gender, jadi baik laki-laki maupun perempuan sama. Jadi disesuaikan aja sama energi dan kondisi kalian masing-masing. Nah, karena trauma itu membuat kamu tuh jadi nggak bisa survive, kayak susah percaya sama orang-orang yang baru. Karena kayak kamu tuh anggap ya kalau kamu cewek ya cowok tuh gitu ya, manis di awal ujung-ujungnya mengecewakan. Karena kayak apa ya, ibarat kata tuh kamu udah hancur gitu ya, kayak hancur keyakinan kamu jadi kena trust issue gitu ya, hati kamu tercabik-cabik. Nah, itu yang membuat kamu tuh jadi kayak susah menerima kehadiran orang yang baru. Meskipun mereka tulus, dia sayang ke kamu, dia rela berkorban buat kamu, tapi karena kekecewaan yang cukup dalam, dia jadi kayak gitu, kamu jadi kayak gitu ya, jadi kayak ya nggak percaya aja gitu. Makanya kayak butuh waktu. Nah, jadi ini kayak akar masalahnya itu sebenarnya dari ketakutan di masa lalu ya. Dan sedangkan dia ya, beberapa dari dia pun juga sama gitu ya. Ini terutama bagi kamu tuh yang ngerasa udah seyakin gitu ya, udah yakin sama dia, tapi firasat kamu tuh mengatakan kalau dia ini masih belum sepenuh hati mencintai kamu gitu ya, kayak belum sepenuh hati ya. Karena di sini dia pun juga sama gitu ya, beberapa dari dia ini kayaknya pernah punya pengalaman pahit dalam kehidupan cinta yang membuat orang itu jadi nggak bisa survive. Jadi kayak kurang percaya ke kamu, kurang yakin ke kamu, meragukan kesetiaan kamu, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Bertengkar. Gitu loh. Karena beberapa dari dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh bukan gila validasi, tapi lebih mencari validasi yang lebih gitu loh. Ya, dia paham gitu kamu sayang sama dia, tapi itu nggak buat aku yakin gitu. Jadi aku butuh validasi gitu ya. Sesetia apa sih kamu sama aku? Ya mungkin ada yang tes-tes kamu ya, atau mungkin ada yang emang sengaja menguji mental kesabaran kamu ya, untuk bisa menilai seberapa setia sih kamu sama dia. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Wow, menarik ya. Kalau dilihat ya, di mata dia gitu ya, kamu tuh istimewa gitu ya, meskipun terkadang kata-kata kamu tuh tajam ya, kata-kata kamu tuh suka menusuk jantung. Tapi aku akui ya, aku merasa takluk, merasa tunduk, merasa menyerah ya, ketika aku dipertemukan dengan kamu. Nah, artinya tuh apa sih? Ya, dari energi ini tuh mengatakan gitu ya, sesakit apapun kamu menebar luka, tapi tidak merubah keadaan rasa cinta dan sayang dia kepada kamu. Karena dia percaya gitu ya, sekeras-kerasnya kamu, hati kamu tuh rapuh. Ya, emang kayak gitu. Kamu tuh orangnya keras gitu, tapi letak kerapuhan kamu tuh sebenarnya dihadapkan sama orang yang sabar, sama orang yang bisa ngertiin kamu, sama orang yang nurut sama kamu. Udah,
kerasnya kamu tuh bisa bubar. Karena kamu emang nggak cocok berdealing sama orang yang pikirannya tuh sama-sama kerasnya dengan dirimu. Udah gitu ya, pasti tuh ujung-ujungnya bubar. Justru malah luluhnya kamu itu tuh ketika kamu dipertemukan dengan orang yang mau ngalah, orang yang sabar, orang yang tidak ingin selalu di atas kamu. Gitu ya, jadi kayak sekeras apapun kamu, ya kamu bakal luluh kalau kamu tuh dipertemukan sama orang kayak dia. Atau di sini ya, saya merasa ada energi baru ya. Ini menggambarkan tentang seseorang yang cinta dia ke kamu tuh terlalu kuat. Gitu, dia sadar bahwa saat ini dia bukan prioritas utama kamu. Dia menyadari akan hal itu. Tapi dia enggan gitu ya, kayak dia nggak mau meninggalkan kamu atau beralih dari kehidupan kamu. Nah, meskipun dia sakit gitu ya, dia merasa terluka, tapi dia bertahan gitu ya. Dan coba diingat-ingat. Aku minum dulu. Coba diingat-ingat deh gitu ya. Kalian berdua ini sudah berapa ratus kali saling memaafkan gitu ya. Karena ya ini kayak kenangannya tuh indah banget. Dan ini kan menggambarkan tentang ya, ini akan ada masa depan yang indah. Tapi masih belum sepenuhnya terbuka. Kenapa ya? Karena kamu sama dia kondisinya masih kayak gini. Gitu loh. Ini semuanya akan terbuka menjadi masa depan yang indah ketika kamu dan dia udah mulai menyadari sisi kekurangan masing-masing. Seperti itu ya. Terus kita lihat. Wow. Di sini semenjak dia kenal sama kamu, ya, dia ini kayak bela-belain kamu loh, gitu ya. Nggak tahu kenapa, karena dulu tuh kayak orang ini lebih banyak menghabiskan waktu dia sama teman-temannya, tapi ketika dia kenal sama kamu, dia sampai kayak rela menjaga jarak dengan circle-nya hanya demi bisa nemenin kamu. Nah, gitu ya, artinya tuh ya kamu segalanya dalam hidupnya dia. Sampai kayak gitu loh. Biasanya tuh kan dia nongkrong-nongkrong tuh ya sama teman-temannya. Dan semenjak dia kenal sama kamu, dia sampai rela loh ya. Kayak aku nggak bisa nongkrong ya karena aku ada perlu ya. Aku pengen keluar sama doiku. Atau mungkin bisa juga kayak, ya aku saat ini absen dulu ya. Karena saat ini tuh ya kayak cari alasan gitu ya. Sebenarnya tuh ya dia pengen nemenin waktu dia bersama kamu. Cuman karena dia merasa nggak enak ya, langsung nolak nggak mau. Sehingga tuh kayak, ya dia bikin alasan demi bela-belain kamu. Nah, gitu ya. Dan di sini juga menggambarkan energi gitu ya, bahwa apa yang kamu dapatkan ya, kamu tuh dikejar-kejar sama orang ya, banyak orang yang respect sama kamu, banyak orang yang bersaing demi bisa mendapatkan kamu ya. Itu tuh apa ya, hasil kesabaran yang kamu tuai saat ini. Karena di masa lalu tuh ya hidup kamu kacau, hidup kamu hancur, kamu dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan trauma, tapi kamu sabar, kamu gak pernah ngeluh, kamu serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, akhirnya semesta menjawab. Kamu tuh jadi diperebutkan ya. Banyak orang yang bersaing demi bisa ngedapetin hati kamu. Gitu. Ya bersaing gitu ya. Karena ini lebih dari satu orang yang bersaing. Bersaing demi mendapatkan hatimu, bersaing demi mencintaimu, ya, bersaing demi bisa berkomitmen dengan kamu. Itu semua hasil dari kesabaran yang udah kamu lewatin di masa lalu gitu. Karena kamu orangnya sabar ya, sabar yang di atas rata-rata gitu ya. Oke. Dan ini menggambarkan tentang harapan dia saat ini gitu ya. Karena saat ini tuh yang berharga hanyalah dirimu.
Nah, makanya mumpung dia belum ada ikatan secara rasa dengan kamu ya, dia tuh pengen ya cari duit. Waktu dia kumpulkan energi dia gitu ya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Mungkin dulu dianya boros, tapi setelah ketemu dengan kamu dan dia merasa yakin dengan kamu, dia sampai rela ya kayak ngebagi gaji dia buat kamu. Kalau dia cowok. Kalau dia cewek apa? Ya kalian tuh kayak saling bahu membahu gitu ya di saat kamu lagi krisis. Ya dia kayak ya berusaha ngasih kamu nominal kecil lah, kayak ngebantuin beli kuota kayak gitu ya. Kadang pas kalian dating tuh ya nggak apa-apa deh aku yang bayarin kamu dulu. Intinya kayak bisa saling bahu membahu gitu ya. Karena apa ya? Kamu harapan terbesar dia saat ini gitu ya. Kamu tuh nggak ada apa ya, tak ternilai harganya, kamu nggak bisa dibandingkan dengan siapapun kayak gitu. Nah makanya karena aku takut kehilangan kamu, aku tuh pengen bertanggung jawab atas hidupmu kayak gitu. Bertanggung jawab apa ya, mumpung gitu ya kita ini masih belum ada ikatan sah ya, aku tuh pengen kayak kumpulin tabungan, kita bikin bisnis bareng ketika kita udah married, ketika kita udah nikah. Karena aku nggak mau jauh darimu, aku pengen buka usaha sendiri biar bisa nemenin kamu, nemenin anak-anak kita kelak. Waduh. Oke. Nah, ya. Ini yang akan terjadi ya di masa yang akan datang. Emang orang ini tuh nggak bisa menjanjikan apa ya? Kayak orang ini tuh nggak mau terlalu menjanjikan yang terbaik buat kamu. Tapi orang ini selalu mengusahakan yang terbaik buat dirimu. Nah, artinya apa? Ya, orang ini nggak mau gitu ya terlalu memberikan ekspektasi yang nggak jelas. Lebih baik hubungan ini jalani aja. Yang penting aku bertanggung jawab denganmu dan aku akan mengusahakan yang terbaik buatmu. Dan ini juga menggambarkan ya tentang energi kesetiaan seseorang apabila dia sudah menikah dengan kamu. Artinya ya dia pernah melakukan kesalahan ya pada saat berdealing dengan kamu. Mungkin dia pernah mengkhianatimu, mungkin dia pernah berselingkuh, mungkin dia pernah gebet teman kamu. Ya. Tapi setelah dia nikah sama kamu, setelah dia married, dia berubah 360 derajat. Perubahannya besar-besaran. Dia akan setia. Dan kamu yang kayak ngendalikan hidup dia gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin cara dia untuk menebus kesalahan tuh dengan cara nurut sama kamu. Ya dikendalikan, nurut gitu ya. Ini nggak berlaku apa ya, cowok cewek sama. Kalau dia cowok ya berarti dia kayak dia tidak meninggalkan peran dia sebagai seorang imam, tapi dia nurut gitu loh. Nurut dinasehatin, nurut diarahkan, nurut kalau ini baik, kalau ini buruk gitu. Kalau dia cewek ya berarti dia jadi seorang makmum yang baik, yang gak ada perlawanan. Dinasehatin pun ya iya aja, terima aja. Dan dia akan setia menemani kamu sampai akhir energinya. Wow, keren ya. Terus kita cek lagi di sini, kita akan coba lihat ya, kita akan cari energi baru di sini. Oke, Clarissa akan tebarkan 10 kartu ya yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita tebarkan dulu 10 kartu ya. Kita tebarkan dulu mulai kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, wow, kartu yang kelima, kartu kelima nih, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan. Oke, kita geser-geser dulu. Kartu yang ke-9 dan spesial buat kalian kartu yang ke-10.
Seperti pembacaan Clarissa biasanya, di sini Clarissa akan coba cari signifikatornya dulu ya, untuk melihat siapakah dia seseorang yang akan bersaing demi bisa mendapatkan hati kamu. Kita lihat. Wow. Kalau dilihat, aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang kayaknya tuh lagi pengen komunikasi dengan kamu lagi. Kamu sama dia tuh sebenarnya apa ya? Ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan, tapi karena kamu greget sama dia, kesel sama dia, kamu tuh nggak mau mendengarkan sedikit pun alasan dari dia, karena udah kecewa dulu. Ya kita tahu sendiri ketika orang udah kecewa tuh segala sesuatu yang dia katakan di mata kita tuh kayak bullshit aja gitu ya. Paling itu juga dramamu ya, paling ini juga akal-akalan kamu, padahal apa yang ada di pikiran kamu tuh nggak sama seperti realitanya, karena di pikiran kamu dia buruk. Buruk drama, buruk yang menyebabkan perselisihan, ya buruk yang menyebabkan aku dan kamu tidak berkomunikasi. Padahal tuh yang aku lihat tuh apa yang ada di pikiran kamu nggak kayak gitu. Nah makanya di sini dia pengen bicara, dia kepikiran kamu terus loh, dia kayak kirimkan telepati gitu ya. Dan meskipun kalian nggak ada komunikasi, tapi kamu tuh ngerasa gitu bahwa saat ini tuh kamu sedang dipikirkan sama dia gitu ya. Atau di sini saya melihat ya energi lain. Jadi seseorang yang ingin bersaing demi mendapatkan kamu, dia adalah seseorang yang memang ini kok energinya vice versa ya. Saya merasa saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini fokus ya. Dia fokus pengen kenal kamu gitu. Karena di mata dia kamu bikin penasaran. Kamu tuh susah dikejar, kamu beda. Nggak kayak cowok atau cewek lain. Nah, makin kesini tuh makin aku pengen semakin kenal kamu. Kamu tuh kayak gimana sih? Kamu seperti apa? Kamu kayak apa gitu ya. Dan aku tuh pengen ngejalani hubungan ini jangka panjang gitu. Ini sampai dia sebut-sebut namamu loh dalam batinnya dia, makanya kamu kelingan memikirkan nih orang. Semakin kamu berusaha mengalihkan pikiranmu dari dia, semakin kamu juga ketarik energinya, kayak ketelepati, ketarik mikirin dia terus. Sampai kayak orang yang apa ya, udah deh kayak orang kena mental gitu loh ya. Terus di sini wow, beberapa dari dia memang pengen bicara sama kamu, tapi dia lihat situasinya dulu. Sedangkan di pikiran kamu tuh ngerasa kalau nih orang tuh pasif, kamu tuh nggak ada pergerakan gitu. Padahal ya seharusnya kamu yang memulai dulu dong, bukan aku. Tapi makin ku tunggu, makin kamu nggak ada pergerakan. Nah, kamu nganggap dia nggak ada pergerakan, dia pasif, dia nggak pasti. Padahal dia baca situasi dulu dong. Apakah saat ini tuh waktu yang tepat untuk menyelesaikan problem atau enggak? Karena dia paham seperti apa sifatmu. Kalau marah ya, dia paham banget gimana karaktermu ketika ngambek. Nah, makanya dia baca situasi dulu. Kalau situasinya memungkinkan ya udah gitu, tanpa kamu minta pun ya aku akan bicara dengan kamu gitu ya. Terus penghalang yang terjadi dalam hubungan ini ya, ketika kalian ada masalah, kalian tuh saling batasi diri. Kayak ya terjebak dalam situasi silent treatment, kayak nggak bisa diajak bicara gitu. Kayak apa ya, mungkin cara berpikir kalian tuh mungkin dengan kita berdiam itu bisa menyelesaikan masalah. Nggak gitu saya konsepnya.
Karena makin kita berdiam, makin kita berperang dengan pikiran negatif kita sendiri, gitu. Jadi solusinya gimana? Ya udah, ketika ada masalah, sebesar apapun, sekecil apapun tuh selesaikan. Karena ingat, sesuatu hal besar tuh dimulai dari yang kecil. Begitu pula juga masalah kecil tuh juga bisa jadi besar kalau nggak diselesaikan dengan baik. Nah, kendalanya ini gitu. Mungkin ada yang nggak dewasa, mungkin ada yang ngambekan, mungkin ada yang baperan. Nah, makanya hubungannya stuck, jadi jalan di tempat gitu. Gitu ya, padahal dia ini kayak sebenarnya juga berlomba-lomba. Dia pengen mendapatkan hati kamu. Tapi secara nggak langsung, ya mungkin tindakan kamu yang ngambek itulah, tindakan kamu yang suka cuek, membatasi diri ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan jalan pikiran kamu. Nah, makanya jadi stuck gitu. Dan di sini menggambarkan ya tentang harapan terbesar dia ke kamu saat ini. Dia nggak pengen nguluk-nguluk ya. Dia nggak pengen menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan. Dia nggak pengen posisimu. Dia nggak pengen materimu. Dia juga nggak pengen nuntut apapun dari kamu. Yang diharapkan saat ini, pahami karakterku dulu. Karena yang aku rasakan, meskipun kita udah cukup lama kenal, tapi kamu tuh baru mengenaliku dari sisi permukaan. Nah, makanya kamu sering salah paham terus sama diriku. Sering salah paham terus, sering negative thinking. Karena kamu masih mengenal aku tuh hanya dari sisi permukaannya aja. Gitu. Aku tuh gak sepenuhnya baik loh. Aku tuh ada jeleknya. Aku ada negatifnya. Kayak misalkan aku orangnya sedikit keras kepala. Gitu ya, aku tuh orangnya ada egonya gitu. Tapi berhubung kamu masih belum sepenuh hati mengenali karakterku, kamu shock, kamu kaget ketika ngelihat aku ego, aku keras kepala, aku nggak bisa dikendalikan gitu. Tapi semenjak aku kenal sama kamu ya, aku udah kurang-kurangi egoku. Aku tuh udah kurang-kurangi ya sikap pemarahku gitu. Nah, makanya kayak ya aku nggak banyak tuntutan dari kamu, cukup lebih mengenali aku aja gitu ya, lebih kenali sisi terdalamku agar kamu tuh tahu siapa aku. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya merasa ya, pada saat dulu sepertinya kamu sama dia emang sempat pernah deket ya. Jadi kayak kamu sama ini orang di masa lalu tuh dulu emang sempat pernah deket, tapi mungkin pekerjaan atau jarak yang memisahkan kalian sehingga komunikasi itu jarang terjadi. Dan saat ini ada yang CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Ini kelihatan banget kayak ada sesuatu hal yang terputus tapi bakal nyambung lagi kayak gitu loh ya. Ya mungkin ini ada hubungan dari masa lalu yang terputus tapi sebenarnya hati kalian ini masih menyimpan rasa gitu ya. Terus di sini kita lihat wow, dalam waktu dekat akan ada kabar yang bahagia. Apakah kabar itu? Ya, kabar membahagiakan. Yang jelas tuh akan ada perdamaian. Akan ada seseorang yang menyelesaikan konflik dengan kamu. Akan ada hubungan yang berlanjut serius. Akan ada kebebasan. Kebebasan tuh ya kebebasan menjalani hubungan. Maksudnya bukan bebas yang kayak gimana ya, tapi kayak ya ini berlaku bagi kamu yang menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin tuh hubungan dia belum kelar sama masa lalunya gitu loh ya. Tapi akhirnya dalam waktu dekat tuh kamu bahagia karena kamu bisa bebas menikmati hari-harimu tanpa kucing-kucingan sama dia karena dia udah kayak end gitu ya. Udah berakhir hubungan dia dengan masa lalunya seperti itu. Terus di mata sebentar ya. Nah,
di mata dia sebenarnya kamu tuh sangat berarti gitu ya. Tapi yang membuat terkadang orang ini merasa terluka ketika kamu susah diajak bicara gitu ya. Dia terkadang rasa sedih gitu ya. Dan sebenarnya dikit banyak tuh beberapa dari dia ini udah mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kayak ya direstuin aja hubungan kamu sama dia gitu loh. Makanya dia semangat terobsesi pengen ngejalani hubungan dengan kamu. Dan dalam waktu dekat tuh dia pikirkan sesuatu ya. Dia pikirkan konsep, dia pikirkan rencana. Jadi ada rencana dalam waktu dekat kamu nggak boleh shock gitu ya. Kalau misalkan ada kejutan yang tiba-tiba terjadi. Nah, ini aku kok ngelihat gitu ya. Dari sekian energi yang saya baca, ini yang paling berat. Gitu. Ini yang aku rasakan ya, kayaknya kamu tuh berdealing sama orang yang susah berubah, susah dinasehati. Nah makanya nih kok, apa ya, dari pertengahan perjalanan energi yang ngegantung gitu loh. Jadi kayak mungkin gini, sifat orang itu tabiat, kita nggak bisa mengendalikan seseorang tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makin kita paksakan, makin kita sendiri yang rasa pusing. Gitu ya, karena orang yang nggak mau berubah itu bukan karena dia sulit untuk berubah, tapi karena dia nggak ada niat gitu loh. Kalau dia ada niat buat berubah, nggak ada yang mustahil. Nah, kendala kamu di situ, makanya ini kelihatan dalam beberapa waktu ke depan ya, hubungan kamu tuh masih ngalor ngidul loh ya, kayak masih ngambang. Vibes-nya ini kayak vibes yang apa ya? Kamu ada ikatan sama orang, tapi lo sendiri ngerasain kayak nggak ada nyawa di dalam hubungan itu karena ngambang itu tadi gitu loh ya. Oke guys, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.